Tuan Thompson tersenyum mobil Reza keluar dari rumah Pak Herman. Sejak pagi dia sengaja menunggu Reza. Seperti beberapa hari ini dia selalu melihat Reza jalan santai pagi-pagi dengan mertuanya. Sepertinya dia kesiangan, makanya hari ini tak jogging, ucap Pak Agus. Ya, istrinya tadi pergi lebih dulu, jadi tak ada yang membangunkannya. Ya Allah, hamba mohon padamu, jaga dia, lindungi dia, kelilingi dia dengan orang-orang baik yang bisa menggantikan kehadiranku. Amin. Reza segera berlari terbirit-birit memasuki kantornya. Tak usah berlari begitu Pak Reza, nanti jatuh terus benjol. Reza mengabaikan ucapan Pak Budiman. Saat ini dia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Dia harus sampai di ruangan Papa Gibran secepatnya. Pak Gibran sudah datang dari 15 menit yang lalu. Ucapan Pak Budiman kali ini berhasil membuat langkah Reza terhenti. Reza menghentakkan kaki karena kesal. Dia terus saja keduluan sama papanya. Dengan langkah kontai Reza memasuki lift lalu ke ruangan Papa Gibran. Papa Gibran dan Hisham menatap Reza yang masuk dengan wajah sendu. Reza duduk di depan Papa Gibran. "Kau kenapa lagi sih?" tanya Papa Gibran. Reza merasa menjadi anak yang tak berbakti, Pak. Papa Gibran dan Hisham saling pandang. Maksudnya? Sejak menikah Reza kesiangan terus. Reza takut Papa marah dan tersinggung. Nanti Papa bilang mentang-mentang Reza udah nikah jadi males kerja. Oh, so sweetnya Reza. Nak, Papa bisa mengerti. Papa juga pernah muda seperti kamu. Tak apa, asal jangan keterusan. Iya, Pak. Reza nyengir. Lalu dia membuka tas kerjanya. Ini buat Papa saja. Reza meletakkan cek yang diberikan oleh Tuan Thompson. Tuan Thompson bilang kalau itu tak salah beri ataupun salah tulis. Itu memang untuk Reza. Alhamdulillah, tapi kenapa kau berikan pada Papa? Itu rezeki kamu. Reza masih ada duit, Pak. Untuk Papa saja. Bukankah lusa kan tanggal gaji karyawan? Papa Gibran menghela napas panjang. Anaknya itu begitu baik walaupun suka jahil dan somplak. Tapi Reza memiliki hati yang baik. Tak lama seorang karyawan wanita cantik dan berpenampilan menarik masuk ke ruangan sambil membawa satu map. Sesaat Reza menatap dan wanita itu sedang tersenyum pada Hisham. Lalu Hisham balas senyum. Tak lama wanita itu pun melirik ke arah Reza tersenyum pula. Dasar wanita, tak bisa lihat orang ganteng dikit. Batin Reza. Reza pura-pura memegang kepalanya agar si wanita melihat cincin kawinnya. Sebenarnya ingin Reza langsung bilang jika dia pengantin baru. Tapi nggak enak di depan Papa Gibran dan Hisham. Saya permisi, ucap wanita itu setelah map itu diterima Papa Gibran. Sambil berjalan keluar, wanita itu kembali tersenyum pada Reza lalu pada Hisham. Nanti siang, ucap wanita itu dengan suara amat pelan pada Hisham. Hisham menjawab dengan anggukan. Reza menatap wanita itu dengan mencemooh hingga dia keluar ruangan. Begitu resiko jadi orang ganteng. Udah nikah aja masih banyak wanita yang ngasih senyum. Umpat Reza. Papa Gibran dan Hisham diam saja. Sebenarnya aku penasaran sama standar fisik untuk karyawan di perusahaan ini. Ucap Reza berhasil membuat Papa Gibran mengangkat wajah dari berkas yang sedang dia amati, begitu pula Hisham langsung menoleh. Maksudnya? Mendahulukan good looking atau good attitude. Papa Gibran berpikir sejenak. Good looking bukan segalanya. Yang penting bisa kerja, bertanggung jawab dan amanah, ucap Papa Gibran. Ya, kalau bisa sih memiliki keduanya. Tapi yang pasti Papa butuh karyawan yang bisa kerja. Percuma good looking tapi tak becus kerja. Papa butuh karyawan untuk kerja, bukan pajangan di kursi kantor. Jadi cantik itu perlu apa tidak? Tanya Reza memberikan pertanyaan yang lebih spesifik. Ya perlu juga. Jika ada wanita pintar yang cantik dengan wanita pintar tapi jelek, ya pasti Papa pilih yang pertama untuk jadi karyawan. Hehehe, ucap Papa sambil nyengir. Jadi Papa suka wanita yang seperti tadi. Wanita yang tebar pesona kemana-mana. Sama Reza tersenyum, sama Hisham malah lebih parah lagi ngajak janjian. Ucap Reza panjang lebar mengutarakan ketidaksukaannya pada wanita yang suka tebar pesona. Nanti kamu kira dia nggak ramah padamu, tidak senyum pada atasan, ucap Papa Gibran.
Ya tapi kan gak gitu juga, Pa. Pokoknya Papa gak usah lihat-lihat dia lagi. Kalau gak lihat gimana Papa tanda tangani berkasnya? Lagian Papa lihatnya seperti lihat anak sendiri. Idih, jangan mau Pa punya anak begitu. Ya kalau Hisyamnya cinta gimana? Masa Papa mau larang? Ucap Papa Gibran. Hisyam? Reza langsung menoleh pada Hisyam. Dia calon istriku, bulan depan kami menikah. Hiks, Reza meraba dadanya. Sungguh dia malu pada Hisyam. Makanya Reza jangan kepedean kamu jadi orang. Dia sebentar lagi akan jadi keluarga kita. Makanya dia senyum sama kamu. Aduh, maaf ya Kak Hisyam, kenapa juga nggak bilang-bilang. Kami juga baru kenal, dia anak seorang ustadz teman bapak, lalu aku ajak nikah, dia mau. Ucap Hisyam sambil garuk-garuk kepala. Namanya jodoh itu, sambung Papa Gibran. Tapi kau sudah benar Reza, jangan mudah tergoda hanya karena seorang wanita memberikan senyum manis. Godaan terbesar untuk lelaki adalah wanita, bukan harta. Kalau suatu saat kau mulai goyah, ingatlah di rumahmu ada cinta yang nungguin kamu pulang. Terus bilang kalau dia sudah masak makanan kesukaanmu. Terus nyuruh kau mandi bersih biar tak bau asem, lalu ajak makan malam sama-sama. Sebagus apapun wanita di luar, wanita halal yang ada di rumah lebih istimewa. Tanpa sadar Reza tersenyum dengan binar mata bahagia. Ada harapan di hatinya agar nanti cinta juga begitu. Indahnya punya istri. Mas, jangan malam-malam ya pulangnya, ucap Cinta saat ditelepon sore-sore sebelum Reza pulang. Siap istriku. Ucapan Papa Gibran terus berputar di kepala Reza. Cepat-cepat dia melajukan mobilnya saat pulang sambil senyum-senyum berharap Cinta menunggunya di depan pintu rumah. Dan bilang kalau dia masak banyak. Sengaja Reza tadi makan siang dikit. Sepiring tambah setengah. Dia ingin makan dengan lahap masakan Cinta agar Cinta merasa dihargai. Namun, semakin dekat dengan pintu rumah maka semakin luntur pula senyum manis di wajah Reza. Kenapa malah papa mertua sih yang nyambut, gerutu Reza sesaat setelah mobil terparkir. Ingin Reza berdiam diri di mobil menunggu papa mertuanya masuk, tapi keburu maghrib. Reza menghela napas kasar, melihat papa mertua sedang duduk santai sambil minum teh. Assalamualaikum, Pa, sapa Reza semanis mungkin. Walau bagaimanapun, orang tua Cinta juga orang tuanya. Tumben Reza bisa mikir benar. Reza menghampiri lalu mencium punggung tangan Papa Herman. Kenapa duduk di luar, Pa? Ini hampir maghrib loh. Tak baik, ucap Reza. Walaupun hanya basa-basi tetap saja harus estetik. Nungguin kamu pulang. Ya ampun, kepo amat sih mertua, umpat Reza dengan alis berkerut. Papa ada perlu sama Reza? Tanya Reza selembut mungkin. Gak ada. Terus kenapa nungguin Reza? Bingung kan Reza dengan tingkah absurd papa mertuanya itu. Suka gak jelas deh, sulit sekali ditebak oleh otak jeniusku ini, pikir Reza. Papa gantiin Cinta untuk nungguin kamu. Papa gak mau anak papa maghrib begini masih di depan pintu nungguin suaminya. Sekarang kan Cinta udah jadi istriku. Napa nih mertua sewot bener? Iya Pa, maaf tadi di kantor banyak kerjaan. Sudah sana cepet mandi, papa tunggu. Kita ke masjid bareng-bareng. Setelah itu makan bersama. Cinta udah masak makanan kesukaanmu sama kesukaan papa. Reza sampai mangap mendengar ucapan sang mertua. Sungguh ironis, harusnya kalimat yang tadi diucapkan papa akan terdengar romantis jika diucapkan oleh Cinta. Tapi karena papa yang mengucapkannya jadi terdengar horor. Batin Reza. Papa mertuanya itu benar-benar menghancurkan hayalan indah Reza. Fix, aku gak mau berniat poligami walaupun banyak wanita yang mau jadi istri kedua. Satu mertua sudah cukup menguras kesabaran. Good. Dengan semangat Reza berjalan dari masjid. Ingin Reza meninggalkan papa mertuanya itu. Karena terlalu lambat jalan sedangkan cacing di perut Reza sudah mati 3 karena lapar. Reza duduk di meja makan, begitu pula keluarga yang lain. Kamu harus makan yang banyak ya Reza, ucap nenek rindu. Iya nek, pasti. Mamanya Cinta membuka penutup wadah lauk satu persatu. Iga bakar, tempe goreng, sayur capcay.
Gumam Reza dengan senyuman melihat salah satu makanan kesukaan Reza. Hanya salah satu ya, karena Reza banyak sekali makanan kesukaan. Sayur sop, perkedel, sambal teri pakai pete. Apa? Pete? Reza langsung terdiam dengan mata membulat. Kenapa mas? Ini kesukaan Cinta dan papa, sambal teri pakai pete. Ucap Cinta dengan senyuman. Mas cicipi ya, pasti suka. Dengan senyuman manis, Reza menolak secara halus saat Cinta mau memberi Reza lauk sambal teri pakai pete. Reza menatap ngeri saat semua anggota keluarga di sana makan lauk itu. Hanya Reza yang tak mau. Ya Allah, bolehkah aku pingsan saja? Kapok kau Reza, wak wak wak. Keesokan harinya, Reza menatap Papa Gibran memijat kepalanya saat menatap laporan keuangan. Pak, kenapa? Kita ke dokter yuk, ajak Reza karena khawatir. Tidak apa nak, Reza sangat tahu apa yang dipikirkan papanya. Besok adalah tanggal gajian karyawan. Ribuan karyawan bergantung pada gaji itu. Sepanjang sejarah karir papa tak pernah melakukan pemecatan jika karyawan itu tak bermasalah. Ya Allah, bantu papa, batin Reza. Ingin Reza memberikan uang pemberian Juna pada papa juga. Tapi uang itu untuk cadangan jika ada apa-apa karena Reza sudah tak pernah ambil gaji. Pa, cerita sama Reza, jangan ditanggung sendiri. Rasanya papa mau menyerah saja. Papa sudah tak sanggup mempertahankan perusahaan kita. Satu persatu perusahaan tak mau lagi memakai jasa kita. Ya, selain ada pesaing baru, papa tahu mereka tak suka karena kasus Kaisan. Sabar, Pa, setiap kehidupan pasti ada badai ujian. Inilah saatnya kita tunjukkan pada dunia jika kita hebat dan kuat. Kamu masih muda, Reza. Memang butuh ujian untuk lebih dewasa dan bijak dalam menghadapi kehidupan. Tapi papa sudah tua, papa lelah. Mata Reza mengembun selama dia menjadi anak asuh Papa Gibran. Baru kali ini Reza melihat Papa Gibran kehilangan semangat. Reza tahu papa begitu terpukul atas kasus yang dihadapi Kaisan. Kaisan adalah anak kesayangan Papa Gibran. Karena sejak kecil Kaisan telah menjadi pasien social disorder. Apalagi Kaisan adalah saksi mata pembunuhan atas Mama Amira. Reza bingung, dia tak bisa membantu apapun untuk Papa Gibran. Papa Gibran meraih kopi hangatnya. Tapi belum jemarinya bisa memegang gelas. Dia sudah memegang dadanya. Papa, Reza langsung berdiri. Hisham yang berdiri di sisi meja langsung meraih Papa Gibran agar tak terjatuh dari kursi. Kita bawa saja ke rumah sakit. Akan lama jika menunggu ambulan, ucap Hisham. Reza berlari ke pintu, dari pintu dia memanggil beberapa karyawan lelaki. Hisham menyetir mobil dengan kencang sedangkan Reza duduk di kursi tengah dengan memangku kepala Papa Gibran. Pa, jangan tinggalkan Reza, Pa. Reza mohon. Ucap Reza sambil terus menangis. Papa Gibran tak menjawab, dia sudah sangat lemah. Lebih baik kau telepon dokter Rifat, Reza, biar dia siap-siap di sana. Ucap Hisham agar Reza tak terus menangis. Reza langsung meraih handphonenya lalu menelepon Rifat. Oke, akan kutunggu di UGD. Ucap Rifat yang baru akan mulai visit pasien. Ada apa kak, kok panik begitu? Reza katanya mereka sedang membawa Papa Gibran kemari. Papa Gibran kena serangan jantung di kantor. Astagfirullahaladzim, kasihan dia terlalu banyak pikiran. Ayo Rah, kita ke UGD. Rifat menggandeng tangan Rania. Juna mengikuti dari belakang. Papa Gibran langsung mendapatkan penanganan medis oleh dokter spesialis jantung. Sabar ya Reza, banyak-banyak berdoa. Ucap Juna saat beberapa dokter sibuk menangani Papa Gibran. Aku tak bisa Juna, aku tak bisa kehilangan Papa. Kau tahu kan aku begitu menyayangi Papa. Cuma dia yang menyayangi aku lebih dari orang tuaku sendiri. Ucap Reza dengan isak tangis. Aku ngerti, makanya aku suruh kamu untuk sabar dan berdoa. Saat ini cuma itu yang bisa kita lakukan. Rania hanya diam memandang Reza. Bagaimana dokter? Tanya Reza saat Rifat dan dokter lainnya keluar dari ruang UGD. Alhamdulillah, Papa Gibran tak apa. Dia hanya kelelahan. Tapi kelelahannya karena pikiran. Terang Rifat. Alhamdulillah, Reza mengusap air matanya.
Sebentar lagi perawat akan memindahkannya ke ruang rawat, ucap Rifat. Dokter bisa jika apa? Tanya Rifat. Jika kamarnya yang biasa saja. Maksudku VIP tapi yang biasa. Ada rasa nyeri di hati seorang Reza. Papa yang biasa bergelimang harta kini rekening pribadinya kosong karena selalu menombok gaji karyawan. Tak usah kau pikirkan masalah itu, Reza. Papa Gibran juga papa kami semua. Ucap Rifat sambil menepuk bahu Reza. Juna, kau temani saja Reza ya. Biar Rania ikut aku visit pasien. Oke. Reza, Juna, dan Hisham mengikuti perawat membawa Papa Gibran menuju ruang rawat. Kamar VIP itu telah memiliki fasilitas lengkap, tapi tak terlalu luas seperti VIP utama. Reza tersenyum, itu lebih baik jika dibandingkan VIP biasa yang hanya ada televisi saja, tanpa sofa dan kasur tunggu. Kau sudah menghubungi Bu Santi belum, Reza? Tanya Hisham. Aku sudah menghubungi Hasna. Dia akan langsung ke sini sepulang ngajar. Belum, rasanya berat hati. Aku tak sanggup melihat Mama Santi menangis nanti. Tetap saja kau harus beritahu dia, ucap Juna. Reza tak ada pilihan, diteleponnya Mama Santi di rumah. Tolong Kak Hisham kembali ke kantor ya, seperti biasa awasi kerja karyawan. Aku akan menemani Papa di sini. Oke, kalau ada apa-apa telepon aku. Reza mengeluarkan dompetnya untuk memberi ongkos pada Hisham. Tak usah Reza, kau simpan saja uangmu. Reza tersenyum. Dalam hatinya dia mengucapkan syukur karena dikelilingi oleh orang-orang baik.